Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya akan diadakan sambutan Ketua Umum MUI Kota Tangerang kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Yusri Khotib. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati Dr. Bambang Kurniawan, konsultan ahli, salah satu konsultan ahli Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang, sekaligus hari ini adalah keynote speaker pada acara Muslim Bangtal hari ini. Saya hormati Ketua DPRD Kota Tangerang yang insya Allah nanti akan menyampaikan sedikit arah Kiai dan Dr. Soleh. Yang saya hormati para undangan sekalian, baik pengurus MUI kota dan kecamatan yang diundang pada acara Muslim Bangtal, kemudian utusan dari organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, yang tentu saya tidak mampu menyebutnya satu persatu. Juga yang saya hormati utusan dari kampus-kampus, para akademisi, kemudian juga undangan dari ketua atau yang mewakili dari paguyuban kedaerahan, misalnya hadir dari M1R, kemudian dari komunitas Madura, dari komunitas Ambon, dari Arek Surabaya, beberapa paguyuban diundang Pak Ketua DPRD. Ya. Beliau, mereka semua kawan-kawan kita, saudara kita hari ini tinggal dan ada yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Saya merasa berbahagia pagi hari ini kita sama-sama hadir pada satu acara yang judulnya Musrem Bangtal, Musyawarah Rencana Pembangunan Mental Spiritual. Ini barang baru ya. Saya awalnya agak khawatir apakah acara semacam ini bisa digelar, bisa dilaksanakan atau tidak. Acara Musrembang kali ini bukan tandingan musrembang yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Musrembang kali ini adalah ikhtiar dari kita bersama, ya, Majelis Ulama bersama seluruh organisasi dan seluruh komponen umat dan masyarakat untuk berbuat, untuk memberikan gagasan, untuk memberikan pikiran-pikirannya, untuk memberikan nasihat-nasihatnya, bagaimana kemudian kita yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Tangerang itu berpartisipasi dalam membangun peradaban Kota Tangerang. Membangun peradaban satu daerah termasuk kota itu tidak bisa mengesampingkan soal mental spiritual.
Membangun itu bukan hanya soal material atau fisikal, tetapi membangun juga adalah soal mental spiritual. Ini sesuatu yang baru, materi badani, ya, atau fisik badani ini sesuatu yang baru. Tapi spiritual kita adalah sesuatu yang itu sudah ada sebelumnya. Maka Pak Keynote Speaker, karena kita makhluk spiritual, maka tentu dalam arah pembangunan manusia, termasuk membangun kota Tangerang, ini tidak bisa mengesampingkan aspek mental spiritual, ya. Apalagi Pak Wali Kota sempat menyampaikan ketika ulang tahun kota kemarin, membangun kota bukan hanya soal beton dan aspal. Berarti membangun kota ada aspek lain, yaitu mental spiritual. Nah, maka kemudian Majelis Ulama bersama kita semua menangkap persoalan ini. Dan hari ini kita insya Allah akan bermusyawarah, kita akan menampung nasihat-nasihat, akan menampung saran dan pikiran, akan menampung gagasan-gagasan, menampung saran-saran dan ide tentang bagaimana dari sisi kita, dari sisi mental spiritual, membangun peradaban di kota Tangerang, ya. Muslim Bangtal ini memang seperti yang bersama-sama kita diskusikan, ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka agak sedikit dalam tanda kutip aneh Pak Ketua DPRD, begitu. Nah, mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi bagian gerakan atau harap dakwah kita bersama-sama untuk memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan saran dan gagasan, atau mungkin apa yang nanti kita musyawarahkan kita bisa laksanakan bersama-sama, ya. Karena waktunya memang tidak terlalu panjang, jadi nanti mohon izin mungkin yang bersifat perdebatan atau argumentasi ini mungkin agak kita batasi, ya. Yang kita butuhkan hari ini, karena ini perdana, adalah nasihat, pikiran, saran, gagasan disampaikan baik lisan maupun tulisan yang nanti akan kita ramu bersama dengan tim, dan nanti akan dipaparkan juga oleh keynote speaker dan para panelis. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita, ya. Pak Ketua DPR, 20 tahun di kota ini didengungkan menuju kota akhlakul karimah. Saya sampai hari ini belum nyampe-nyampe. Belum nyampe-nyampe. Nah, mudah-mudahan ini menjadi guidance lah, sehingga Pak Ketua DPR, kita akan mudah-mudahan sampai pada satu suasana yang kita idealkan, kota kita yang harmoni, kota kita yang damai, kota kita yang bersaudara, begitu saling bersaudara satu sama lain, ya. Ini beberapa hal yang dapat disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita, saran-saran, nasihat, gagasan nanti menjadi catatan-catatan, dan mudah-mudahan ke depan Muslim Bangtal kedua bisa dilaksanakan lebih maksimal. Dengan segala keterbatasan, Muslim Bangtal ini dilaksanakan pada acara rangkaian Halal Fest yang menjadi rangkaian Milad MUI yang ke-51. Ke depan insya Allah yang ideal ini Muslim Bangtal memang 2 hari. 2 hari di tempat yang representatif, begitu, yang adem, sehingga pikirannya, saran-sarannya adem, Pak Ketua. Ya, ini perdana. Nah, maka dari sini kita akan lihat apakah ke depan, gitu, acara semacam ini bisa kita gagas, bisa kita laksanakan dengan lebih baik, tergantung adalah hari ini, ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita hari ini menjadi
yang menjadi ikhtiar kita lah untuk bersama-sama membangun kota Tangerang. Ya, itu saja yang dapat sampaikan. Saya terima kasih bil khusus kepada VIC dari kegiatan ini, Syiar MUI Kota Tangerang. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya akan kita dengarkan sambutan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Rusdi STHI MSN kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan guru kita, orang tua kita, Ketua MUI Kota Tangerang, Pak Kiai Haji Baidul Khatib, dan seluruh jajaran pengurus MUI yang hari ini luar biasa Pak Kiai. Ini ada ide gagasan yang mudah-mudahan bahwa bermanfaatan buat kita semua di Kota Tangerang. Yang saya hormati ada sahabat saya, keynote speaker Mas Bambang Kurniawan, Dokter Bambang Kurniawan. Ini beliau adalah seorang aktivis politisi.
Ini adalah menjadi satu dasar bagaimana konsekuensi mental bahwa Nabi sendiri ternyata dalam rangka pembentukan
Lalu unsur yang kedua dari kolaborasi itu adalah adanya share understanding, kira-kira seperti itu ya. Baik kepada masyarakat Kota Tangerang. Teman-teman sekalian, pelaksanaan kegiatan musrenbang kali ini adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh MUI dan juga pertama kali dilakukan mungkin oleh MUI di Indonesia. Oleh sebab itu, berikan aplaus dulu buat MUI Kota Tangerang. Ya, jadi kalau ini kegiatan pertama, maka kita tidak pernah memegang prinsip karena kegiatan pertama kalau ada kekurangan yang mohon dimaklumilah. Kalimat seperti itu tuh seolah-olah mendowngrade ya, mendowngrade pemikiran-pemikiran kritis kita. Kalau kita lihat, ini sudah dikonsep oleh beberapa narasumber yang tadi sudah disebutkan. Di sini ada Pak Dr. Haji Ahmad Jajuli, ya, sahabat saya, dan juga Ibu Ika Lestari, yang juga sahabat saya, teman-teman diskusi juga. Ada Pak Dr. Sujai dan Dr. Soleh. Waktu kemarin kita berkumpul, kita mendiskusikan, ini kita semua sudah punya pengalaman yang kuat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kota Tangerang. Oleh sebab itu, jangan sampai musrenbang TAL yang coba digagas ini akan menjadi musrenbang yang biasa-biasa saja. Kita harus selalu berpikir bahwa ini adalah musrenbang yang tidak biasa-biasa saja. Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian, di sini ada rekan saya, Mbak Cie, saya biasa manggil Mbak Cie gitu ya. Cie, bukan Cie-Cie gitu ya, tapi Mbak Cie. Beliau sekretaris di Bapeda Kota Tangerang. Mbak Cie, ini musrenbang TAL yang dilaksanakan oleh MUI ini bukan musrenbang tandingan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD ya, ini bukan dikotomi antara musrenbang yang dilaksanakan oleh Bapeda dan juga musrenbang yang dilaksanakan oleh MUI, tidak seperti itu. Namun demikian kita harus melihatnya dari perspektif bahwa ini adalah upaya bagaimana MUI Kota Tangerang ini berinisiatif untuk membangun perspektif lain dari pembangunan itu sendiri. Kalau kita lihat bukunya Profesor Mubiarto dulu di tahun 90-an, itu ada namanya paradoks pembangunan. Mas Jaduli mungkin sudah hafal juga baca buku ini ya. Profesor Mubiarto itu mengatakan dulu bahwa untuk negara-negara yang ya baru maju atau baru berkembang, itu mungkin konsentrasi pembangunan melulu pada ranah-ranah yang sifatnya fisik gitu ya, seperti itu. Namun demikian di situ ada paradoks ya. Paradoksnya adalah di satu sisi kita bisa cepat melaksanakan pembangunan yang bisa dilihat oleh mata, tapi di sisi lain kita akan mengalami ketertinggalan di dalam pembangunan
yang sifatnya mental dan spiritual. Mungkin ya masih berfokus pada hal-hal yang sifatnya fisik ya semata atau pembangunan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh mata kita ya seperti itu. Nah namun demikian Musrembang Bangtal ini memang ingin mencoba untuk menyisir lagi ya, ini adalah bentuk sekali lagi bentuk kepedulian dari MUI Kota Tangerang untuk mencoba menyisir kembali aspek-aspek yang memang menurut penilaian kami, diskusi kami selama kurang lebih 4 bulan, ini Pak Kiai ini luar biasa nih. Diskusinya itu saya sampai keteteran gitu ya. Pak Bambang datang ke rumah, Pak Bambang datang ke sini. Teman pengurus MUI juga ini luar biasa gitu. Terus-terusan diskusi. Kalau tidak salah mungkin ini dalam agenda saya ini diskusi yang ke-7 gitu ya. Ke-7 ini sampai pelaksanaan, sampai semalam kemarin itu diskusi yang ke-6. Jadi berikan aplaus juga buat teman-teman pengurus MUI ini yang sungguh sangat luar biasa. Saya bilang MUI Kota Tangerang saat ini MUI yang nano-nano ya, bukan ini istilah permen nano-nano, tapi MUI yang mencoba untuk yang merangkul semua gagasan pemikiran. Dan saya pikir Indonesia ini juga dibangun kalau tanpa ada gagasan dan tanpa ada pemikiran yang kritis, Indonesia ini nggak bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Jadi ini memberikan spirit lah kepada kita semua bahwa insya Allah ke depan semua aspek-aspek pembangunan yang tidak hanya fisik ini bisa kita garap di kota kita ini. Sekaligus Mbak C, ini adalah merupakan competitive advantage sekaligus juga comparative advantage. Jadi keuntungan yang bisa dikomparasikan dengan daerah lain bahwa kita mencoba untuk fokus pada pembangunan yang sifatnya mungkin bisa disebut intangible gitu ya. Jadi nggak terlalu terlihat tapi memiliki dampak yang kuat. Nah, teman-teman sekalian, saya nggak akan berpanjang lebar karena tadi sudah dibahas tuntas oleh Pak Kiai dan juga Pak Ketua DPRD. Intinya, dalam pelaksanaan kegiatan Musrembang kali ini, kita ingin mencoba kembali untuk menggagas atau fokus diskusi kita pada 4 hal pokok yang memang ini sudah melalui, mohon izin sebelumnya sudah mendahului dari teman-teman semua, ini sudah melalui pembahasan panjang dari tim di MUI khususnya tim di Musrembang. Jadi 4 pembahasan pokok itu yang pertama adalah kita akan fokus bicara pada soal bagaimana ketahanan keluarga itu kita bangun di sini. Jadi bahasa asingnya mungkin ada familiar resilience yang mau kita bangun di sini. Karena meminjam istilah yang disampaikan oleh Nyai Ika Lestari gitu ya, bahwa segala sesuatunya itu pasti akan dimulai dari keluarga. Ya, jadi oleh sebab itu keluarga di sini, ketahanan keluarga ini menjadi salah satu aspek pokok yang mau kita ulas. Kira-kira kegiatan atau program apa yang bisa kita bangun dari topik yang pertama, yaitu tentang ketahanan keluarga atau family resilience. Dan aspek yang kedua yang mau kita sasar dalam Musrembang ini adalah bagaimana kita membangun kota ini bisa lebih moderat, bisa lebih harmonis. Oleh sebab itu, ini alasan kuat kenapa kemarin Pak Kiai itu mencoba untuk memberikan arahan pada kita semua agar kelompok-kelompok suku, mungkin juga kelompok-kelompok ras di kota Tangerang ini kita undang. Makanya alhamdulillah ini mengingatkan saya sama cerita tentang Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada Yong Ambon, Yong Sulawesi, Yong Bali, Yong Aceh, yang semua itu kumpul. Dan sini alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman saudara-saudara saya mungkin yang datang dari berbagai suku ini sudah hadir di sini. Ini menunjukkan bahwa kita komit ya membangun kota Tangerang ini bisa lebih baik ke depan. Dan seperti itu. Dan yang ketiga, fokus pembahasan kita ini adalah mengenai bagaimana kita mensikapi pembangunan untuk generasi-generasi kita yang berikutnya. Karena kita tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Bahwa fokus ketiga kita adalah bagaimana kita berkomunikasi mungkin, atau bagaimana kita bisa peduli terhadap pembangunan buat generasi
generasi kita yang berikutnya, khususnya generasi Z ini. Dari mulai bagaimana pola komunikasi dengan generasi Z, lalu bagaimana kita memelihara tadi disinggung aspek lingkungan agar kota kita, misalkan kota kita punya Cisadane gitu ya. Di Cisadane dulu ada ikan baung gitu ya. Dulu waktu saya kecil mandi di kali Cisadane ya sering dengar cerita itu dan sering melihat ikannya. Tapi apakah nanti 10 tahun kemudian Sungai Cisadane masih memiliki ikan baung? Kalau perilaku kita itu tidak bisa memelihara baku mutu air Sungai Cisadane yang lebih bagus. Kita tahu bahwa Sungai Cisadane itu tercemar dan pencemaran terlalu banyak terhadap Sungai Cisadane itu kontribusinya dari limbah rumah tangga seperti itu. Jadi kita juga punya tanggung jawab memelihara lingkungan dan mungkin ini bisa dibahas di dalam forum topik kita yang kedua tadi ya. Seperti itu. Lalu topik kita yang ketiga ini kita akan bicara tentang bagaimana solidaritas sosial ini bisa dibangun di dalam konteks pembangunan Kota Tangerang. Ya, Kota Tangerang, kota yang urban, kota yang multi ras, multikultural yang tumbuh di Kota Tangerang ini bisa semua saling berdialog, bisa semua saling hidup berdampingan. Kita tidak ingin Kota Tangerang ini tumbuh menjadi kota yang sangat individualistis misalkan seperti itu, dan disinilah kita coba untuk merumuskan kira-kira program apa, kegiatan apa yang bisa kita bangun agar soliditas Kota Tangerang ini bisa tumbuh dengan pesat. Dan yang berikutnya kita nggak ketinggalan juga topik yang berikutnya kita bicara juga tentang bagaimana ekonomi di Kota Tangerang ini bisa kita kembangkan lebih baik lagi, lebih inklusif lagi, sehingga semua orang yang tinggal di Kota Tangerang tanpa mengesampingkan regulasi-regulasi tentang kegiatan berusaha ini bisa kita bangun lebih baik lagi di kota kita ini. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang saya sangat banggakan, kita butuh masukan dari teman-teman semua untuk nanti kita sama-sama rumuskan. Ya, nanti ada tim kecil yang juga akan memperjuangkan semua usulan dari teman-teman terkait 4 topik tadi ini bisa kita perjuangkan dan bisa kita wujudkan di Kota Tangerang untuk minimal di tahun 2027 depannya. Dan Musrenbang kali ini sekali lagi adalah kegiatan yang menjadi kalender tetap yang ada di MUI Kota Tangerang dan baru kita mulai di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, menjadi pijakan yang baik. Kita berkumpul di sini sekali lagi bukan hanya silaturahim, ya, bukan hanya kongko-kongko ya, karena mungkin udah lama nggak ketemu, tapi kita berkumpul di sini ini menjadi momentum bagi kita untuk kita bisa memberikan kontribusi pemikiran, kontribusi gagasan, tentunya semuanya dikembalikan kepada kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Kota Tangerang. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan sekali lagi forum yang nggak lama ini bisa kita efektifkan untuk kita berdiskusi, memberikan masukan atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Kota Tangerang ke depannya. Dan mungkin panitia sudah menyiapkan barcode ya di meja ya, seperti itu ya, yang bisa teman-teman akses untuk memberikan kontribusi gagasannya. Selain juga kita nanti akan berdiskusi di dalam forum konsultasi publik pada pagi hari ini. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kontribusi dari teman-teman semua mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Bambang. Selanjutnya Bapak Ibu dan Ibu sekalian, sebelum ke berikut acara berikutnya, izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, apakah sudah mengisi link semuanya atau ada yang belum, silakan nanti dibantu oleh kami dari tim CA. Karena output kegiatan kita pada hari ini adalah usulan-usulan yang Bapak Ibu akan sampaikan. Link Robert Code. Silakan linknya yang diundangkan Pak, kalau yang di meja itu nanti buat usulan. Jadi kalau misalkan belum masuk sebagai peserta nanti nggak bisa masuk untuk usulannya seperti itu. Makanya diharapkan Bapak dan Ibu sekalian
sudah mengisi link registrasi konfirmasi kehadiran pada pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari fasilitas yang akan dimoderatori oleh Bapak Haji Adil Muzaki Aziz, LCMA. Kepadanya kami silakan. Bentar. Ganti ada semuanya. Jangan semuanya habis. Bukan di sini dulu nih. Mbak, minta satu, Mbak. Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 3. Alhamdulillah. Lagi sering ini loh. Salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Tolong. Ketua Umum MUI Kota Tangerang Bapak Kalau PSHT masuk ke TT. Bayuri Khatib MA Kalau PSHT yang saya masuk ke muliakan organisasi Dinos TT. kita Saya kurang tahu dah. Bapak Dr. Babang Kurniawan, Namanya siapa? yang saya muliakan Namanya Radem ya? Radem. para bapak, ibu, peserta Musrem Bangtal pertama Masih, Bu. dalam rangka Milad MUI ke-51 MUI Kota Tangerang. Orang kehabisan air. Ada beberapa anasir Baru mau peserta ngomong tadi. yang saya muliakan seluruh Dewan Pertimbangan dan pengurus MUI Kota Tangerang, MUI 13 Kecamatan Sekota Tangerang, Kali aja. unsur-unsur ormas Islam, Musrem Bangtal Berarti masih pertama MUI Kota Tangerang. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian, biar dia menurut. izinkan saya untuk memanggil 4 fasilitator kita Nomor apa? atau narasumber kita. Apa lagi? Yang pertama, izinkan saya memanggil Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli Abdullah MSI. Silakan Pak Dokter ke depan. Dokter. Saya Juli. Yang kemarin ceramah di Masjid ini nih, Pengayoman kayaknya. Kemudian selanjutnya kita panggil Ibu Ika Lestari SPSI atau Bu Nyai Ika. Silakan Teh Nyai. Yang ketiga kita panggil Bapak Dr. Kiai Haji Soleh Hamudin MSI. Kiai Soleh, silakan ke depan. Silakan. Nah, bentar dulu. Kemudian yang keempat kita panggil Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sujati MUI MM. Silakan Pak Kiai. Komunitas apa dari ormas? Dari organisasi kan. Sama aja ya. Ini usulannya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 fokus kita pada Musrem Bangtal. Dan nanti akan masing-masing difasilitasi oleh 4 orang fasilitator. Komunitas bahasa Jawa Tangerang ya. Udah, konfirmasi. Beliau bukan hanya fasilitator, tapi juga mungkin kita harapkan menjadi inspirator dan juga provokator bagi kita semua. Untuk provok itu kan artinya untuk membangkitkan, untuk mendorong begitu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk menyingkat waktu dan juga agar kita bisa langsung fokus pada 4 tema yang akan kita bahas. Dan juga kami mohon Bapak Ibu untuk nanti di dalam setiap sesi memberikan usulan-usulan melalui link yang sudah kami sediakan di meja Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, kita minta kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli Abdullah MSI, kami persilakan waktu maksimal 15 menit. Silakan Dokter. Terima kasih Pak Kiai. Saya bilang tadi udah sebenarnya satu apa satu. Aziz Ya iya tadi versi apa satu. MA. Iya benar. Lihatnya lama. Aja.
Misalkan waktu Itu satu sih. Itu semuanya ngisi. Bukan jebolan. Semuanya ngisi. Iya, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia udah, saya belum. Ngantuk dia Yang bisa. terhormat semuanya dan para Konek ini dia. Kerja kali di mana? Iya, dia. Ya, dia juga bilang sama saya dadakan. Saya sebenarnya bagian keempat, tapi Malas itu waktu dadakan. Saya cerita yang misal gitu minta ada izin acara awal. kayak kemarin saya acara ke Bogor. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada pada Ini hanya dadakan. fase dalam tahapan musrenbang itu. Usaha harus Tadi dapat bocoran alur Ini Bu kerjain aja nih. dari Ketua Dewan bahwa ini tahapan Saya ini tahapan ini Ketua sama PPAS. ya apa Jadi namanya jadi di ngomong ini kosong kalau ada kita nanti sedikit nyelipin program usulan segala macam, kalau kita nggak ngikutin alur tahapan yang ada secara normatif di mana di gedung DPRD dan di eksekutif. Tapi terlebih dahulu Bapak sekali sekalian, bayar udah. Udah nggak ada. Nggak ada aneh-aneh kok. ada dua kanal yang akan masuk secara formal untuk menjadi sebuah hidangan program atau kegiatan. Di sini udah. Bagaimana sebelum jadi jalan, jadi jembatan, jadi rumah, jadi program segala macam itu yang ada uangnya luar biasa besar dari APBD. Tapi sudah ada dua jalan. Yang pertama, jalan formal kalau di eksekutif itu pintu masuknya lewat Musrenbang. Itu jalur formal. Jalur formal secara teknokratik itu nanti di situ secara ritual biasanya itu silakan masukan Bapak RT, Bapak RW, silakan masyarakat. Ritual itu pada tingkat ini. Terus secara observasi dan secara teknis itu udah membosankan juga. Undangan RT RW ngapain lagi nih? Belum masuk tapi Ikut tadi tuh Saya dia berdua. Nah, kemudian Musrenbang Saya tingkat wakil. kecamatan, kelurahan, kecamatan, di kota, ya, Nggak dengar saya. dari Ciledug juga. Itu biasanya jalur seremonial, jalur formal akan dibahas nanti di gedung DPRD dan menjadi sebuah momentum paripurna TikTok Palu. Ada duitnya, ada judulnya, ada programnya, ada pelaksananya, kemudian ada waktunya. Selesai, maka itu menjadi potret pembangunan kita. Kedua, ada kanal yang kedua, Bapak sekalian, yaitu kanal melalui jalur legislatif. Teman-teman di anggota Dewan adalah dalam konsep bias politika ini kan memang punya hak, punya legalitas untuk menampung aspirasi berjuang. Itu kanalnya disebut dengan kanal reses, kanal menampung aspirasi, dialogis, menyampaikan pendapat, menerima aspirasi itu kanal formal. Di luar kanal itu sebenarnya nggak ada jalan lain untuk kita punya gagasan, punya ide, punya aspirasi masuk ke dalam sistem pemerintahan daerah. Tidak ada jalan lain. Jadi kalau Bapak Ibu punya gagasan, punya ide, punya aspirasi, masuk ke kanal Musrenbang, ke eksekutif, kemudian satu lagi masuk ke kanal legislatif. Nanti titik temunya di pembahasan anggaran itu di gedung Dewan ada yang namanya Badan Anggaran. Kalau di eksekutif itu disebut Mas Bebeng yang disebut panitia TAPD, ya TAPD. Jadi di sini eksekutif pada TAPD yang megang uang pengendali program. Di sini di legislatif ada Badan Anggaran. Nah mereka rapat berdua membahas anggaran, makanya disebutnya soal uang itu pembahasan itu disebut politik anggaran. Jadi bukan hanya duit yang dibahas, tapi politiknya juga ada di sini. Makanya disebut politik anggaran. Ada pokok-pokok pikirannya, ada aspirasinya, ada perdebatan di situ. Ini untuk membuka kerangka berpikir kita dulu. Nah, selalu dalam tradisi pembangunan kita itu selalu diucapkan zaman Soeharto, zaman Soekarno itu mental spiritual, iman dan takwa, pembangunan fisik dan pembangunan moral itu selalu menjadi santapan kita sehari-hari. Nah, persoalannya adalah kalau fisik bisa diukur, tapi kalau mental spiritual itu sangat kualitatif, tidak bisa diukur. Soal akhlak susah ukurnya, soal moralitas, etika susah ukurnya. Soal sopan santun susah ukurnya. Makanya dalam dimensi pembangunan itu disebut dalam pembangunan mental spiritual. Kemudian kalau dalam bentuk pembangunan lain, pembangunan fisik material. Nah ini kerangka awal. Sehingga pada titik ini ada saya pribadi Bapak Ibu ini